Stephen Cahyadi, mitos atau fakta pengaruh mobil bisa bikin AC baut dan cepat rusak. Mendingan pakai kopi aja buat ilangin bau. Go Fishzilla, pakai aki yang lebih besar dibanding bawahnya katanya lebih baik. Apakah benar? Dan jika benar, apakah berlaku untuk kendaraan diesel maupun bensin? Catur, kalau saya mau tanya apakah benar mobil warna hijau tidak boleh lewat jalur pantai selatan? Tolong jawab. Hai Domol Lovers, kali ini saya mau membahas mitos dan fakta. Pertanyaan pertama, Dira Studio, mitos atau fakta matiin mesin jangan pada saat kipas radiator masih berputar. Harus nunggu berhenti dulu, benarkah begitu? Oke, ini benar sih. Cuman untuk teknologi mobil zaman sekarang nggak ada masalah sih, lu matiin aja. Maksudnya itu ketika kita radiator mutar itu kan berarti kan si temperatur di deket termostat itu kan menunjukkan bahwa oke, ini ada di suhu yang harus didinginkan. Jadi biarkanlah mobil lu mendinginkan si suhunya itu dulu, baru lu matiin. Itu oke sih, nggak ada masalah. Sony Mobile, ketika mobil dipasang volt stabilizer dan tidak dipakai lama, apakah volt stabilizer akan makan arus aki? Maka arus aki akan cepat habis karena nggak dipakai. Ini benar atau tidak? Tidak sih bro. Makan aki itu kan maksudnya menggunakan energi kan. Nah, menggunakan energi kan butuh voltase kali ampere kan, sama dengan watt kan. Nah, kalau volt stabilizer yang benar sih dan tidak rusak volt stabilizer yang dalam keadaan normal kita bilang ya, itu tidak akan memakan powernya si aki sih. Stephen Cahyadi, mitos atau fakta pengaruh mobil bisa bikin AC baut dan cepat rusak. Mendingan pakai kopi aja buat ilangin bau. Cepat rusak sih tidak ya. Bikin AC bau iya. Jadi pengaruh mobil itu yang kan gue udah bilang ya, ada yang parafin base atau berbahan dasar parafin. Parafin itu apa sih? Parafin itu anak keturunannya dari minyak bumi ya kan. Nah, minyak bumi itu didistilasi bla 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 dapat parafin. Nah, parafin itu dia ketika dipanaskan atau ketika mobil lu itu lu jemur, dia menguap. Nah, ketika menguap itu dia partikelnya kan minyak ya, karena kan bahan dasar minyak bumi. Kalau ketika lu hidupin AC, dia langsung nempel nih di filter AC, di kisi-kisi AC, di evaporator. Nah, ketika dia nempel, kan dia langsung beku tuh, karena kan evaporatornya dingin kan. Nah, ketika dihidupin lagi, nanti lama-lama akan bau pesing. Solusinya dicuci, itu sih bisa sih. Cuman kalau lu bilang sampai rusak, enggak lah ya, enggak rusak lah ya. Bau doang, bisa dicuci lagi. Mending pakai kopi aja buat ngilangin bau. Kalau gua bilang sih, mending nggak usah pakai bau sekalian. Kalau ada baunya, lu bawa ke dokter mobil, kita cuci, kita fogging, baunya netral lagi. Karena kadang-kadang orang pakai kopi, ya kopi sih paling netral lah ya menurut gue ya. Kadang-kadang ada orang yang pakai pandan gitu-gitu. Jadinya baunya aneh tuh, kayak lu masuk ke rice cooker tukang jualan nasi uduk gitu loh. Go Fishzilla, pakai aki yang lebih besar dibanding bawahnya katanya lebih baik. Apakah benar? Dan jika benar, apakah berlaku untuk kendaraan diesel maupun bensin? Yes. Sebenarnya kalau lu pakai aki yang lebih besar dari bawahannya itu lebih bagus ya, tapi nggak bisa terlalu besar karena lu harus lihat juga alternator yang lu punya itu ngecasnya bisa nggak ke si aki yang gede itu. Biasanya nih, kalau bawaannya 45, lu naikin jadi 55, oke. Kalau bawaannya 45, lu naikin jadi 100, nggak bisa gitu loh. Maksudnya, lu ngerti lah ya maksud gua, lu naikin dikit, oke, naikin terlalu banyak, nggak bisa. Bensin diesel sama aja, ya yes, betul. Ahmad Farid, apakah benar kalau kita nyalain AC terus, juga nyalain bagian baris belakang, misalnya kalau dinonaktifkan belakang, akan berdampak pada kesehatan AC-nya? Oke, jadi ketika lu nyalain AC, mau di depan mau di belakang, itu evaporatornya langsung dingin. Ketika evaporatornya langsung dingin, kalau yang belakang nggak lu nyalain berarti blowernya nggak nyala, tapi evaporatornya tetap dingin nih. Nah, sebenarnya sih nggak ada masalah sih bro kalau lu nggak nyalain blowernya di belakang sih. Dia akan tetap kondensasinya, tapi memang tidak di blowing pakai AC. Tapi kalau gua sih, gua naik mobil gua akan nyalain depan belakang, walaupun blowernya kecil. Kenapa? Biar satu mobil tuh cepet dingin gitu loh. Ketika satu mobil cepet dingin, otomatis efisiensi dari kerja si AC itu sendiri juga lebih bagus daripada enggak. Beban kerja Bon Jordi, beban kerja oli, mesin transmisi gear lebih berat saat kondisi stop and go. Betul sekali, dalam ketimbang kecepatan konstan. Iya betul, karena kondisi stop and go, satu panas, dua parts yang berputar itu yang seharusnya grip jadi nggak grip, jadi kan ada gesekan, jadi dia lebih panas. Evan, Om, apa benar kalau misalkan mobil saat tanjakan mogok, rem tidak fungsi? Apakah berlaku untuk semua mobil? Apa hanya mobil yang terbaru saat ini menggunakan rem tangan tombol, bukan yang tarik? Banyak orang yang bilang katanya rem tidak berfungsi ketika mogok di tanjakan, butuh diluruskan agar lebih jelas. Oke. Ketika mobil mogok, rem tidak berfungsi, itu saya kategorikan menjadi dua ya. Satu rem kaki, satu rem tangan. Kita ngomongin rem kaki dulu nih. Ketika mobil lu mati, alias mesinnya mati, alias mogok, lu bilang itu, rem itu punya booster rem namanya. Booster rem itu bekerjanya dibantu atas vakum yang dihasilkan oleh si engine.
Jadi di booster rem itu ada satu selang yang namanya selang vakum. Nah, itu ketika lu cabut, angin tuh. Nah, tugasnya dia itu ngebantu si rem supaya ketika lu nginjek itu nggak terlalu ngeden nginjeknya. Ketika mesinnya mati, kan nggak ada vakum tuh, otomatis lu nginjek ngeden. Iya, karena lu menggunakan 100% tenaga otot gitu, tidak dibantu sama booster rem namanya. Kalau rem tangan yang ditarik pakai tuas, ya kan? Itu berarti di belakangnya ada seling atau wire. Nah, ketika lu tarik begitu, biasanya si seling itu narik secara manual. Yes, itu benar. Jadi, ketika mobilnya mogok atau tidak, nggak ada hubungannya. Mesin hidup, mesin mati, lu tarik rem tangan, kerasnya tetap segitu. Iya, benar. Nah, kalau yang elektrik tuh yang cuma lu ceklek gitu doang, itu dua hal. Mogoknya apa nih? Mogoknya karena mesinnya doang atau mogoknya karena elektrikalnya? Kalau judulnya mesinnya doang, elektrikalnya tetap jalan, itu normal. Kalau yang mati elektrikalnya, ya otomatis nggak nyala bro. Semua switch juga nggak nyala gitu kan. Iya, jadi itu ya. Kalau soal setir dilurusin bla bla bla, enggak sih bro, itu nggak terlalu pengaruh sih menurut gue ya, karena balik lagi lu harus tahu konsepnya, rem tangan pakai seling, rem kaki pakai booster, rem elektrik pakai listrik. Jadi kalau nggak ada listriknya nggak nyala gitu kan, gampang kan? Gampang banget. Catur, kalau lu saya mau tanya apakah benar mobil warna hijau tidak boleh lewat jalur pantai selatan? Tolong jawab. Kalau lu temenan sama Nyi Roro Kidul harusnya sih fine ya. Lu datang berkunjung, silaturahmi, salaman, maaf-maafan, pulang gitu kan. Maaf ya, gue lewat dulu ya gitu kan. Kalau enggak, ya resiko ditanggung masing-masing lah bro ya. Oke, sekian dulu mitos dan fakta dari saya Dr. Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.